Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, terima kasih. Kita mulai pertemuan untuk yang kedua kali ya. Artinya pertemuan kita ini pertemuan yang kedua. Eh, sebelum mulai kita berdoa dulu lah. Berdoa ya. Wira, Wira, Iya Pak, bisa pimpin doa, silakan. pimpin gimana nih Pak? Iya, pimpin aja doanya sebelum kita mulai. Oh, oke Pak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa untuk kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa di pulang. Sudah Pak, silakan. Oke, terima kasih. eh Masih banyak yang mau bergabung ya? Seperti masih banyak yang bergabung. Kayaknya sih masih Pak, karena satu kelas Oh baru iya, 17 orang Pak. ya oke oke. Ya nggak apa-apa. Kita mulai aja ya. Iya Pertemuan Pak. kita hari ini membahas tentang pengertian sejarah ruang lingkup metafisika. Nah, kalau mau kita lihat, sebenarnya kehidupan manusia itu dipengaruhi metafisika gitu. Bahkan sehari-hari kita udah melaksanakan atau eh, berkait dengan metafisika. Apa contohnya? Kita berdoa gitu ya. Kita berdoa, kita bermohon, ya macam-macam lah. Ada berbagai macam cara ya, sesuai keyakinan dan agama gitu. Ini misalnya kalau kita muslim, ini diilustrasikan sholat lah kita ini ya, berarti kita sholat. Kalau yang beragama lain, Hindu, Buddha ya, macam seperti ini. Kalau umat Kristiani ada kebaktian misalnya. Nah itu sebenarnya kita udah melaksanakan metafisika gitu. Kenapa? Karena metafisika itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibalik fisika, dan itu ada kaitannya dengan sesuatu yang tidak tidak nampak gitu ya, tapi kita lakukan gitu. Ya kita anggap aja misalnya berdoa gitu ya, berdoa kan yang kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan itu nggak nampak gitu, tapi ada gitu. Nah ini sebenarnya kita udah berkait dengan metafisika. Nah, keberadaan misalnya bagian dari kategori ya, nah seperti yang kita lihat dalam apa ya, dalam beberapa budaya ataupun adat ya. Ini kayak di Bali ada keselamatan gitu ya, memberi sajen misalnya sebagai hidangan makhluk di luar manusia. Ada yang menganggap sebagai ritualnya, persembahan dan segala macam. Ini sebenarnya bagian daripada metafisika. Nah, kalau kita mau melihat definisi pengertiannya, bisa dilihat secara etimologi, asal usul istilah, bisa juga dilihat secara terminologi, kemudian beberapa pandangan ahli, ada definisi dan ruang lingkup metafisika. Nah, itu dia sebagai gambaran apa dan seperti apa metafisika itu. Nah, tapi sebelumnya kita diskusi sedikit. Kalau Fariska, Fariska, Iya Pak. iya.
ada pernah memahamin atau mendengar atau mengetahui tentang metafisika itu? Apa itu metafisika itu? Eh, Apa? Metafisika itu Ayo, apa? Apa? Oke, masih sulit ya. Fatwa? Menurut fatwa? Gimana fatwa? Gimana? Suaranya nggak kedengaran. Baru kali ini denger metafisika pak, sebelumnya nggak pernah denger sih. Ya maksudnya pernah nggak mendengar istilah metafisika? Belum pernah ya. Oke. Ada teman-teman yang lain mengetahui atau mendengar tentang metafisika? Ada? Ada pernah tahu? Nggak tahu Pak. Gimana? ada Pak. Balik atau di luar? Ada Pak. Kalau Ya, yang keras suaranya nggak. Reni, silakan. Apa? Pak. Bentar Pak. Hah? Cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek fisik di dunia. Oke. Ya, makasih. Ada yang lain? Gary? Gimana? Nggak tahu Pak. Coba mau diulang pertanyaannya Pak. Tadi suaranya putus-putus dan segala juga Pak. Ya. Tadi kan udah dapat gambaran ya, tapi pendapat Gary sendiri tentang metafisika itu tahukah atau belum pernah mendengar gitu? Oh, metafisik baru pas masuk kampus Pak. Putus-putus suaranya, nggak jelas dan nggak. Jadi agak hujan sih Pak. Agak payah jaringan. Ya udah, oke. Baik, terima kasih. Dari sini nampak gambaran sepertinya banyak yang belum pernah mendengar ya, ataupun masih menganggap asing sekali tentang apa itu metafisika ini. Oke, kita mulai dari secara etimologi atau asal usul perubahan nama dan bentuk ya. Nah, metafisika ini sebenarnya udah cukup lama ya, ataupun udah cukup dari sisi sejarahnya. Bukan hanya sekarang ada tentang metafisika itu. Makanya secara etimologi di zaman Yunani aja udah mengenal istilah metafisika. Jadi disebut di sana namanya metafisika ya, fisika itu. Berarti penemu. Di Romawi disebut metafisika gitu. Ini berarti yang lebih populer. Kalau di Eropa berbagai macam ya. Orang Inggris mengatakan metafisik, Perancis metafisike, Jerman metafisik, Belanda metafisikui gitu ya. Kita orang Indonesia mengatakan metafisika. Nah, ini kalau kita lihat secara etimologinya, asal usul tentang metafisika. Nah, metafisika itu kalau diambil dari sisi etimologi tadi berarti dari Yunani gitu, atau Yunani itu apa kuno ya. Adanya karya Aristoteles yang diterima salah satu seorang muridnya, Sokrates, kemudian sampai kepada Andronicus. Jadi dalam karya tertulis tersebut ada 14 naskah tanpa judul yang membicarakan tentang